Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, juru pandai, ketua RW, ketua RT, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Subuh ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya. Yang banyak utangnya semoga Allah lunaskan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berkirim salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita telah meninggalkan bulan mulia namanya bulan Rajab, dan kita akan menyambut kedatangan bulan suci, bulan Ramadan. Yang kita tinggalkan bulan mulia, yang kita tunggu bulan suci. Maka bulan Sya'ban sering terlupakan. Begitu dahsyat pengaruh dan kemuliaan serta keagungan bulan Ramadan. Jauh sebelum dia datang sudah dirasakan oleh orang-orang beriman akan kedatangannya itu. Kalaulah saya sedang berceramah seperti ini, ada orang yang masuk dari pintu sebelah kiri sana, namanya Bapak Prabowo Subianto. Maka semua mata akan tertuju ke beliau, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memberikan komando. Kenapa demikian? Karena yang datang itu orang mulia, orang besar, orang nomor satu di Indonesia. Wajar ketika dia datang, kita spontan menengok dia. Ustadz pun ceramah terhenti, karena yang datang tuh orang hebat. Iza ja'a Ramadan, bagaimana kalau Ramadan yang datang? Ini Sayyidus Suhur, penghulunya, panglimanya segala bulan, itu yang datang. Bagaimana dampak dan pengaruhnya? Maka kata Rasulullah SAW, Futihat abwabul jannah. Ramadan datang, langsung terbuka seluruh pintu surga. Kayak Pak Prabowo masuk, jalan dibuka, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Siapa yang beri komando? Tak ada. Orang sebagian berdiri bersalaman, tak ada yang nyuruh. Ayo, yuk salam dengan saya. Enggak, tapi begitulah. Secara otomatis tiba-tiba sikap kita menyambut kedatangan orang besar itu. Ramadan datang, futihat sebuah jannah, terbuka semua pintu surga. Kenapa? Yang datang ini bulan yang azim, syahrul azim, bulan agung. Untuk siapa di pintu surga dibuka? Untuk umat Nabi Muhammad. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu yu'azzibahum wa anta fihim." Tidak akan diazab oleh Allah siapapun dia selama Nabi Muhammad ada di antara mereka.
Kok bisa seperti itu? Pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 ayat dalam Al-Quran menyebutkan siksa orang kafir itu tidak akan dikurangi, tidak akan diringankan sedikit pun. Tapi kenapa Abu Lahab, kenapa Abu Thalib diringankan siksanya? Wa anta fihim, orang ini bersama dengan Nabi Muhammad, bahkan bersamanya dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan bersamanya dalam doa Nabi Muhammad untuk beliau. Maka diringankan dosa syirik. Dalam surat An-Nisa 2 ayat Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an. Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik. Tapi datang bulan Ramadan, maka orang yang bersama dengan Ramadan, bukan orang yang hidup di bulan Ramadan, tapi orang yang bersama dengan Ramadan, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni. Nabi dalam 2 hadis menjelaskan, wa man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama salat malam di bulan Ramadan, tarawih. Dan yang pertama Nabi sebut man shoma, siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, serius dia. Puasanya serius, tarawihnya serius. Seriusnya hanya karena menjalankan yang Allah perintahkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa masa lalunya, termasuk dosa syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Tapi serius. Ini kemuliaan, keagungan bulan Ramadan. Wa uliqat abwabun nar, tertutup semua pintu neraka. Tertutup semua pintu neraka. Maknanya apa? Tak ada peluang untuk masuk neraka di bulan Ramadan itu. Tak ada peluang, tertutup semua. Begitulah hebatnya bulan Ramadan hadir untuk umat Nabi Muhammad. Wasufidati syayatin, setan terbelenggu. Bukan dikumpulkan setan itu tangkap semua masuk penjara, tidak. Terbelenggu, langsung tak bisa berbuat apa-apa karena Ramadan datang. Tersiksa sekali setan kalau Ramadan tiba. Takut setan itu kalau ada kabar tentang Ramadan akan datang, setan tidak ketakutan. Jadi kalau ada pula kawan-kawan kita takut Ramadan datang, itu ada pengaruh itu. Datang pula Ramadan, tak bisa kita ngopi di hoki lagi nampaknya. Yang keempat, yang sebenarnya wa yurfa'ul azabul qabri, berhenti itu siksa kubur. Kenapa Ramadan datang? Malaikat mungkar nangkir berhenti memberikan hukuman kepada orang-orang yang layak dihukum dalam kubur itu selama Ramadan bersama kita. Jadi ada yang nanya kepada seorang ulama, Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rawi, tanya oleh jemaahnya, Ustaz, ya, kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, apakah dia disiksa atau tidak? Kata beliau, selama bulan Ramadan tidak diapa-apakan, tak disiksa. Itu hebatnya orang yang meninggal di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu ada minat tak kira-kiranya?
Dia dispensasi, Pak. Nah, kalau demikian oleh ulama kita, ulama sufi dalam ilmu tasawuf, kalau mereka ini dibebaskan, kemanakah mereka? Apakah nongkrong saja di tempat alam barzahnya atau ke tempat lain? Disitulah ulama kita menerangkan mereka itu bersiap-siap untuk kembali pulang ke rumah tempat tinggalnya di dunia. Ini dalam banyak kitab diterangkan. Pulang dia ke rumah tempat tinggal di dunia. Maka sebelum dia pulang, datangi kuburannya, ziarahi kuburannya. Itulah saat-saat yang dirindukan oleh mereka untuk menanti kedatangan keluarganya. Seakan-akan kita menjemput dia, yalah pulang mak, yalah pulang ya, yalah pulang nak. Seakan-akan seperti itu. Innal mayyita ya'rifu man yusiluhu wa man yahmiluhu wa man yudillu fihi qabrihi. Dia tahu siapa yang datang. Yang datang ke tempat dia tuh dia tahu. Oh, anak saya datang. Oh, istri saya datang. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, dia pulang ke rumah selama 1 bulan. Apa yang dia cari di rumah itu? Juga diterangkan dalam kitab Syifaul Qulub, 3 dia cari. 1, ada enggak di rumah itu orang berdoa untuknya? Maka dulu menjelang Ramadan itu seminggu, 3 hari, 2 hari, ada namanya hari baik, bulan baik, orang mendoa di rumah itu untuk almarhum yang lama ataupun yang baru. Itu saja kah? Tidak cukup begitu saja, sekaligus falyasil rahimahu, untuk memperbaiki hubungan silaturahmi. Itu dibuat dulu. Zaman sekarang itu tak banyak lagi yang buat, ada tapi tak banyak lagi. Bahkan ada yang mengatakan, ya itu kan tergantung amal kita masing-masing. Kalau memang amal masing-masing menentukan, kenapa Rasulullah mengatakan mayat disiksa dalam kubur karena tangisan pihak keluarganya? Berarti masih nyangkut. Kita nangis kok dia pula disiksa? Masih nyangkut, Pak. Nah, pulang ke rumah selama sebulan penuh Bapak yang semuliakan untuk menanti ada doa apa tidak, ada baca Quran apa tidak, ada infak sedekah apa tidak. Begitu malam takbiran kita bergembira menyambut Idul Fitri, dia bersedih karena besok dia akan kembali ke tempatnya. Pulang kita dari Idul Fitri, kita bergembira bersama keluarga, baju baru, kue enak, lontong tersedia. Kita menikmati sajian sarapan pagi Idul Fitri itu. Dia pun digiring kembali ke tempatnya. Suara takbir masih terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasananya sangat bergembira. Tapi terbalik dengan mereka, karena mereka akan kembali pagi itu ke tempat dia tinggal, yaitu alam barzah. Nah, itulah Bapak yang semuanya mulia bulan Ramadan. Untuk kita umat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad tak ada. Nabi Isa tak kenal dengan bulan Ramadan. Sampai Nabi Adam pun belum ada itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan disyariatkan ketika Nabi Muhammad di Madinah tahun ketiga Hijriah, baru ada puasa Ramadan. Dulu ada juga puasa Ustaz. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi, ada pula puasa sebelum kalian. Puasa Ramadan enggak. Ada puasa, Nabi Daud puasa. Nabi Isa juga puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Nah, ibu apa? Syahrul Azim, Nabi sebut bulan yang mulia. Saking mulianya nama Ramadan ini banyak sekali. Gelar Ramadan ini banyak sekali. Satu disebut dengan Syahrul Mubarakah, bulan penuh berkah. Apapun amalia yang kita kerjakan di bulan Ramadan penuh berkah. Bahkan orang yang puasa itu tertidur dia karena letihnya menahan haus dan lapar,
tidurnya itu pun bernilai ibadah. Apa tak hebat tu, Pak? Maka ngantuk-ngantuk Bapak Ibu di bulan Ramadan besar itu mendengarkan kajian subuh, ibadah. Datang sajalah ke masjid walaupun ngantuk-ngantuk. Ustaz ceramah depan, Bapak Ibu tidur di belakang. Ibadah. Cuma adabnya jangan kurang tu. Tak apa-apa. Sahur barokah. Bahkan sahur itu kata Allah barokah. Siapa yang makan sahur, dia itu dapat barokah. Jadi jangan tak makan sahur pula, walaupun kuat nahan dari jam 1 sampai jam berbuka puasa. Saya Pak Ustaz sahurnya itu setelah pulang tarawih langsung sahur. Tidak sahur namanya Pak Bu, makan malam namanya. Yang sahur itu di waktu sahur. Kalau waktunya itulah ulama selalu mendiskusikan itu. Ada sahabat bertanya ke Nabi, kapan berhentinya makan sahur itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika Abdullah bin Umi Maktum azan. Sebelumnya siapa yang azan? Bilal bin Rabah. Nah, ini oleh ulama kita, bagusnya ulama kita ini ditariknya sedikit 6 menit, 7 menit sebelum azan maghrib subuh itu dibunyikanlah sirine. Jangan salah pula ini ulama, keliru itu, tidak seperti itu. Berhentinya makan itu ketika azan dimulai. Tujuan ulama itu ketika azan dimulai tidak ada lagi aktivitas makan apa-apa. Mulut kita sudah bersih. 5 menit, 6 menit, 7 menit sebelumnya sudah kita persiapkan untuk itu. Tidak mesti pula pas, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, berhenti. Gimana kalau masih ada dalamnya tersisa, agak setengah suap? Kan sangat rawan, Pak, sudah berhenti di sini. Walaupun belum jatuh, tapi ini sangat rawan. Maka oleh ulama kita berhenti di sini. Masih ada setengah suap, digas terus. Tengok rokok ada pula setengah batang, masih bisa selamatkan. Itu hebatnya ulama kita. Jangan dianggap keliru pula. Ini Bapak yang sebenarnya ini satu. Ramadan syahrul mubarakah, bulan penuh berkah. Yang kedua, Ramadan syahrul syiyam, bulan mengendalikan hawa nafsu. Hawa pantang kerendahan, nafsu pantang kekurangan. Walaupun terkadang tak bisa dia memanfaatkan, tapi nafsu ingin juga untuk mendapatkannya. Walaupun tak bisa dimanfaatkan, itu nafsu. Sampai-sampai lautan dipagar. Gitulah nafsu itu. Saatnya kita mengendalikan hawa nafsu. Kalau tak terkendali hawa nafsu, belanja bulan Ramadan jauh lebih besar daripada belanja di hari-hari biasa. Padahal kita tidak makan siang, tidak minum siang, tidak jajan siang, kok lebih besar belanjanya? Nah, coba saya tanya ibu-ibu jemaah kita nih, Bu, mana yang besar belanja bulan Ramadan daripada belanja di luar Ramadan? Contoh kecil Pak Bu yang sebenarnya sesuatu yang terkadang belum tentu kita manfaatkan, tapi kita ingin juga untuk mendapatkan. Itu nafsu. Jam 4 sore selepas sholat asar, pergilah kita ke pasar Ramadan. Terik matahari masih sangat panas. Nampaklah cendol berwarna pink. Seperti mukena ibu-ibu di belakang itu. Menggoda, Pak. Wah, ini enak nanti untuk buka puasa nih. 1 bungkus. Masuk ke keranjang. Pergi pulang ke belakang, nampak pula orang sedang motong kelapa muda. Mencet pula sedikit dia, kata dia, waduh enak buka. 1 bungkus masuk keranjang. Muter pula ke samping kanan, nampak pula es rumput laut. Oh, ini lain pula warnanya nih. Ada pula cincaunya di situ. Ini menggoda ini. 1 bungkus masuk keranjang. Mau pulang, nampak pula orang sedang giling tebu.
Ini enak nanti nih pulang tarawih ini nanti nih tebu kan enak tuh. Masuk pula satu bungkus, pulang ke rumah. Sampai di rumah dah hampir berbuka puasa. Di setel radio RRI Pro 4 Pekanbaru. Para pendengar Pro 4 Pekanbaru dimanapun Anda berada, kita bergabung dengan Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau untuk mendengarkan saat-saat beduk tanda berbuka puasa dibunyikan. Tredeng deng 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 deng. Tredeng deng 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 deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pekanbaru mengucapkan selamat berbuka puasa. Satu, bunyilah beduk tadi, tung 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 Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kata Pak Ustadz, mulailah buka itu dengan yang hangat-hangat dan yang manis-manis. Dibuat pula teh hangat satu gelas. Begitu berbuka, diminumlah teh hangat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang empat tadi Pak tak ditengok lagi. Kenapa dibeli tadi Bapak yang sebenarnya kan sesuatu yang belum kita dapatkan dan kita anggap itu adalah sesuatu yang enak, bermacam cara kita lakukan untuk mendapatkannya. Dulu sebelum ibu-ibu menjadi istri dari bapak-bapak sekarang ini, kata-katanya manis semua. Andaikan umpama misalnya jikalau kau adalah bintangku, bulanku, matahariku. Begitu sudah jadi istri, kata-kata macam itu ada enggak lagi Bu? Karena sudah didapatkan. Tak ada lagi kata-kata itu. Yang dulu panggil ayam, sekarang tak ada lagi panggil ayam. Berubah. Maka sesuatu tadi yang saat itu kita ditekan belum mendapatkannya, kita anggap ini bisa kita pakai semuanya. Ternyata ya Bapak, tak disentuh-sentuh. Pulang tarawih, lain pula ditengok, tak lagi ditengok. Nantilah setelah makan sahur. Sahur pun tak diminum lagi. Airnya kemana perginya? Terbang ke tong sampah. Saatnya mengendalikan. Siam, kendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, kata Rasulullah, Ramadan itu syahrul qiyam. Bulannya solat malam yang tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan, namanya tarawih. Tidak ada di bulan lain. Maka jangan sampai tarawih tidak kita kerjakan hanya gara-gara yang sepele. Tinggal tarawih hanya karena mencari jilbab untuk lebaran. Bang, puasa 3 hari lagi bang, muraya lagi nih ha. Jadi jilbab belum cari lagi. Carilah besok pagi. Pagi ngantuk bang. Siang besok. Siang panas pula bang. Setelah tarawih lah kita pergi nanti. Tutup lagi nanti tuh bang. Lalu setelah buka nanti. Lalu buka pergilah nyari Ramayana. Tengok depan. Mungkin di belakang sana lebih bagus bang, masuk belakang. Coba belakang, semakin bagus, semakin bagus. Akhirnya jam 9.30 orang dah selesai tarawih. Hal-hal yang sepele. Jangan pula ibu-ibu, bapak-bapak milih-milih imam salat tarawih. Pakai intip-intip pula dulu Pak. Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil ma'bud. Tengok dulu siapa imam malam ni ya. As-salatu jami'ah, as-salatu tarmi jami'ah ya Allah. Majulah imam Allah. Bapak tu imam. Lama nanti.
Siapapun imam, ikhlas sajalah Pak Bu yang semuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lah, mau imam kok malam besok saya tak mau tarawih lagi di sini. Kata jemaah, pindah ke Masjid As-Salam tarawih. Oh, ramai jemaah. Ini pasti enak nih. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Imam Al-Mdaki pindah pula situ. Nikmati saja Pak. Memang tarawih itu santai, rileks. Dan hanya ada di bulan Ramadan saja, tak ada di bulan lain. Berletih-letihlah kita di bulan Ramadan. Maka Bapak yang saya muliakan, Ramadan syahrul qiyam. Nabi mengatakan man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Serius dalam mengerjakan tarawih itu karena akan mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Serius. Yang keempat kata Rasulullah, Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan pendidikan, ada tadarus Al-Quran, darasa, yudarrisu, tadarusan, belajar pendidikan. Yang ngaji Pak RT, yang menyimak Pak RW. Yang ngaji jemaah, yang menyimak Pak Imam. Salah, dibetulkan. Namanya tadarus Al-Quran, bulan pendidikan. Ajak anak-anak kita, ajak cucu-cucu kita ke masjid. Jangan biarkan dia di rumah. Nikmat mau ke masjid ya, cucu tinggal di rumah. Ya, kalian nonton TV di rumah, nonton TV aja nanti. Jangan Pak, dibawa. Pengurus jangan sensitif betul terhadap anak-anak di bulan Ramadan itu. Biasa kalau anak-anak itu masih penyesuaian, belum tahu dia dengan apa ini yang dilakukan oleh atuk neneknya. Begitu selesai sholat, panggil lagi, sini, tidak boleh lari-lari untuk sholat. Lari lagi dia, panggil lagi, tidak boleh lari-lari. Nanti mama cubit, nanti kalau lari lagi. Lari lagi, main tarik-tarik jilbab dengan kawan di belakang sana. Jangan dimarahi Pak Bu. Oh, besok anak-anak tak boleh lagi ke masjid. Kalau ke masjid luar saja. Jangan Pak. Meninggal kita besok, siapa pengganti kita isi masjid? Sekarang tak dimarahi, banyak anak-anak kita pindah ke warnet. Kenapa? Orang warnet ramah-ramah, orang masjid keras-keras, kasar-kasar. Lari-lari ada tarik-tarik jilbab dari belakang. Biar aja lah ibu apa, itu anak-anak. Tapi kalau nenek-nenek lari-lari tarik jilbab belakang itu baru masalah itu. Tuh khawatir kita seperti itu. Tarbiyah, pendidikan. Banyak amalia di bulan Ramadan ini yang sekaligus mendidik kita untuk melakukan amal-amal mulia. Ramadan disebut juga syahrul infak. Bulan banyak-banyak berinfak. Jaminannya bukan tanggung-tanggung, 700 kali lipat. Jangan lewatkan Pak Bu. Dan infak terbaik itu bukan infak sisa belanja, tapi infak yang disisakan sebelum belanja. Ibu-ibu belanja pagi bersisa 20.000, nanti untuk infak malam. Jangan sisakan sebelum berangkat belanja itu. Ini yang 50.000 tak boleh ganggu nih ya. Untuk apa tahu kata Bapak? Ini untuk infak nanti malam. Bukan sisa-sisa. Ibu Bapak yang semuliakan, syahrul infak. Makanya setiap malam itu fadilah infaknya berbeda-beda sesuai dengan kemuliaan malam itu. Kalau pas malam Lailatul Qadar, apakah Nabi menyebut Lailatul Qadar cuma sholat saja? Tidak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Fihi lailam min alfi syahrin.
Dalam hadis fihi lailam khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik, semua yang kita lakukan malam itu 1000 bulan lebih kelipatannya. Termasuk impak, maka jangan lewatkan. Ramadan disebut juga dengan syahrul jihad. Itulah saatnya kita berjihad. Apa jihad? Fisik kita berjihad, Pak. Harta kita berjihad. Kalau memang suami ibu kerjanya kerja berat, tak sanggup puasa 1 hari, maka kerjanya suruh setengah hari. Tapi jangan tinggalkan puasa. Jangan tinggalkan puasa. Dalam kaidah hukum itu ada Pak masalah yang la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna dengan adanya pendukung, maka pendukung itu juga terhukum wajib. Kalau kita balik kaidah ini, dalam fikih tidak boleh terbalik ini, dalam ilmu tasawuf boleh saja. Sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, maka yang mendekati batal ini pun juga tidak boleh dilakukan. Di zaman Nabi ada yang datang ke Rasulullah, anak muda batal puasanya. Siapa ini? Pengantin baru. Ya Rasul, ya batal puasa saya Rasul. Kenapa? Kaki saya tersangkut ke kaki istri saya ya Rasul. Kalau begitu Rasulullah, kau puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak tolong ya Rasul, sehari dah batal. Kau merdekakan seorang muda, tidak ada duit ya Rasulullah. Kasih makan tuh 60 orang miskin. Gimana duitnya Rasul? Tak ada duit, kami juga miskin ya Rasul. Kalau begitu Rasulullah, kau ambil kurma di dapur saya itu, masuk keranjang bawa pulang, sedekahkan ke orang termiskin di kampungmu. Karena ada yang termiskin di kampung kita, Pak, ada yang termiskin di negeri kita, ada yang termiskin di dunia. Termiskin di dunia itu namanya HAM dan ATT. Apa jawab anak muda ini? Ya Rasul, di kampung kami itu kamilah yang paling miskin ya Rasul. Baru senyum Rasulullah. Ini baru-baru syariat puasa diturunkan kepada umat Islam. Baru-baru Pak. Maka saya berpesan di mana-mana, jangan menikahkan anak dekat-dekat ke bulan Ramadan. Kadang 3 hari lagi menjelang Ramadan, Pak, aduh juga pesta pernikahan. Terjadi sama Rasulullah nih Pak, pengantin baru nih. Tunggulah nanti setelah Ramadan baru nikahkan. Bahaya Pak. Kadang awak lah tua-tua ni tidak lagi teringat di waktu muda dulu macam dah alim macam sekarangnya pikiran dia. Waktu baru pengantin dulu macam apa Pak yang sebenarnya? Itu pula nanti yang terjadi dengan anak-anak kita yang dinikahkan dekat bulan Ramadan. Motor baru, minyak full, digitarek oke, ban mantap anti slip, starternya tuh tabrak lalat nyala juga mesin itu Pak. Itu pengantin baru. Beda dengan awak lah tua-tua nih. Mesin dah diengkol Pak. Kadang diengkol pun tak juga nyalo. Lah nyalo kadang digas sedikit dah berasok belum. Maka apa yang sebenarnya kan terjadi semua jihad. Tidak kuat bekerja dan akan membatalkan puasa. Bang, abang kerja setengah hari saja bang. Yang penting puasa jangan abang tinggalkan. Terus gimana penghasilan kita nanti? Bang, biarlah penghasilan kita apa adanya. Tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan puasa Ramadan. Siapa yang meninggalkan puasa 1 hari tanpa uzur, kata Rasul, tak bisa diganti walaupun berpuasa sepanjang tahun. Tidak bisa. Ibu-ibu, jangan ibu pula membungkuskan nasi untuk suami berangkat kerja. Nah, ini bangnya jangan nampak kawan nanti bangnya masukkan ke tas boleh bawa letak nanti. Jangan. Ibu bapak yang saya muliakan, syahrul jihad. Ramadan disebut juga dengan syahrul Quran.
Bulan turunnya Al-Quran, bulan banyak-banyak membaca Al-Quran. Bukan berarti di bulan lain kita tidak baca Quran, tapi lebih fokus banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Lepas zuhur 2 lembar, lepas asar 2 lembar, lepas maghrib 1 lembar, lepas isya 3 lembar, lepas subuh 2 lembar. 27 Ramadan khatam Quran. Kami bagi-bagi Pak Ustaz 3 kali khatam kami Pak Ustaz, bagi 1 juz. Berarti kalau 3 kali khatam, ibu bapak hanya baca 3 juz. Tidak baca khatam semua, cuma 3 juz. Yang mengagumkan dari Al-Quran itu ialah dari juz pertama sampai juz terakhir, juz 30 Pak. Kata-kata dalam Al-Quran itu tidak sama, berbeda. Saya dengar kabar dulu ada doktor kita dari Madinah ini yang hebat ini, ulama kita, mufti kita ini, dia buat disertasi itu seperti itu. Mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu tidak sama, kata-kata berbeda. Ini ciri-ciri orang yang super pintar. Kalau kita kan buat disertasi, halaman ini juga, nanti halaman 10 berulang lagi kata itu, nanti halaman 100 berulang lagi kata itu. Maka siapa yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dia membaca kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Maka jangan 3 juz dibagi-bagi, dapat 1 juz kita, itu saja kalimatnya semua, kalimat yang lain tidak kita baca. Semakin penghujung, semakin indah bahasanya. Semakin penghujung, semakin lain pula dari yang sebelum kita baca. Bapak yang semenakan, dari sekian mulianya Al-Quran itu apa? Dari sekian mulianya Ramadan itu apa persiapan kita menyambut datangnya tamu agung? Dalam, di luar ada ekspresinya. Apa ekspresinya keluar? Nampak kegembiraan kita. Kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan, yang gembira itu hati, ekspresinya nampak dalam kehidupan. Haramallahu jasadahu 'alan niran, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Walaupun hadis ini oleh sebagian ulama disebut dhaif, tapi banyak hadis yang lain yang dukung. Ibu bapak yang baca surah Al-Muluk di malam Jumat, itu katanya Nabi yang nyuruh. Kata ulama Madinah, seorang syekh Madinah mengatakan hadis itu dhaif, begitulah. Kata ulama ini tidak dhaif, kata ini dhaif. Mereka ahlinya, pakar-pakarnya ngomong seperti itu. Kenapa? Banyak jalur Pak hadis itu. Jalur si A, si B, si C begini dia. Jalur si D, si F, si G, sini dia. Jalurnya. Gembira. Apa wujudnya? Dulu, zaman-zaman dulu, minyak tanah 1 jerigen sudah dalam rumah. Itu apa minyak tanah ini, Mak? Untuk persiapan bulan Ramadan. Tidak payah-payah kita besok lagi cari minyak lampu di bulan Ramadan lah disediakan. Nampak pula kayu api berlonggok belakang rumah. Itu apa kayu api banyak-banyak, Mak? Nanti persiapan di bulan Ramadan. Nampak pula padi dijemur per rumah banyak sekali. Untuk apa padi banyak ni, Mak? Mau diberaskan untuk persiapan bulan Ramadan. Begitulah nenek-nenek zaman dulu menyambut bulan Ramadan. Beda dengan nenek-nenek zaman sekarang. Masjid dibersihkan, lampu diganti, lampu jalan diganti. Dalam rangka apa? Gembira menyambut tamu agung yang datang Ramadan. Spanduk dibuat, marhaban ya Ramadan. Bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tapi marhaban, lapang sekali dadanya menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan bulan yang suci.
rahmat berlimpah dari ilahi. Itu nyanyinya Pak. Berlimpah. Akhirnya Bapak yang saya muliakan, satu apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan tazkiyah, sucikan hati karena yang datang ini bulan suci. Kalau Quraisy Shihab menulis, kata dia, ada 3 pola orang yang datangi bulan Ramadan. Ramadan datang hanya lewat tanpa memberikan apa-apa. Yang kedua kata beliau, Ramadan datang hanya berjabat tangan, melambaikan tangan, pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Yang ketiga kata beliau, Ramadan datang, dia meninggalkan rahmat, maghfirah, ibkun minan nar, sertifikat takwa, lalu dia pergi meninggalkan kita. Yang nomor 3 ini yang disebut dengan khawas bil khawas. Pak Bu, yang kedua apa persiapannya? Menghindari sesuatu yang menyebabkan puasa kita batal. Maka minimal kita tahulah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, apa yang perlu kita persiapkan? Mengetahui sesuatu yang dapat menyebabkan puasa kita walaupun sah tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhutbahlah Nabi di akhir Sa'ban, kira-kira 1 minggu atau 5 hari menjelang Ramadan tiba. Irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari daraja faqala amin. Nabi naik tangga pertama, diangkatnya tangannya Pak. Ini memunggungi, membelakangi jemaah. Kata Rasul, amin. Sumartaqasaniyata faqala amin. Nabi naik lagi ke tangga kedua, diangkat lagi tangannya, amin. Turun lagi tangan Nabi. Naik lagi Nabi ke tangga 3, sumartaqasalisata faqala amin. Diangkat lagi tangannya, amin. Begitu selesai khutbah salat Jumat, jemaah nunggu semua. Tidak ada yang keluar. Apa yang terjadi? Kok Rasulullah amin, amin, amin tadi itu ada apa? Nabi siap salat Jumat, diam saja, tak ngomong apa-apa. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kau aminkan tadi itu ya Rasul? Ma'ala ma'amanta ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan tadi itu? Oh itu kata Rasulullah, tadi Jibril datang. Atani Jibril, tadi Jibril datang kepadaku faqala dan dia berdoa. Apa doanya ya Rasulullah? 3 doanya kata Rasul. Di tangga pertama dia berdoa, rahima amku amri in zukirta indahu falam yusalli alaika. Fakultu amin. Celaka umat Nabi Muhammad ini ya Allah. Dia harap syafaat tapi tak mau selawat. Berharap anak besok memperhatikan dia di masa tuanya, tapi anak waktu kecil disia-siakan. 3 anak, 1 istri tanpa pekerjaan, ditinggal oleh sang suami karena ingin menikahi gadis cantik yang muda belia. Akhirnya harta habis dikuras oleh istri muda. Badan pun sudah tua renta, tenaga sudah tak ada, penyakit pun sudah datang masuk ke tubuh sang laki-laki ini. Dia balik ke istri tuanya, minta perhatian kepada anak-anaknya. Apa jawab anaknya? Dulu ayah, ketika masih kami kecil-kecil, ayah tinggalkan, ayah telantarkan. Sekarang ayah ingin balik, minta perhatian dari kami. Berharap buah kelapa, ya tanam kelapa. Berharap buah durian, ya tanam durian. Tak mungkin durian ditanam, buahnya kelapa. Berharap syafaat Nabi, banyak-banyak sholawat. Maka bulan Sa'ban ini, kata sebagian ulama, bulan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Mau selawat Badar, silakan. Mau selawat Maria, silakan. Mau selawat Jibril, silakan. Selawat.
Ibu bapak yang saya muliakan. Yang kedua, apa doa Jibril? Rahima ambu amri'in adraka abawai falam yudkhulul jannah. Celaka umat Muhammad ini ya Allah, dia hidup bersama kedua orang tuanya. Falam yudkhulul jannah, tapi dia tidak masuk surga. Fakultu amin, doa itu aku aminkan. Kenapa ini? Ramadan sudah mau tiba. Orang tua tidak dihiraukan. Ada rezeki sedikit untuk suami, ada rezeki sedikit untuk istri. Orang tua tidak pernah diperhatikan. Padahal suami yang baik ialah suami yang mensupport istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan istri yang baik ialah istri yang tidak menghalang-halangi suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Suami, istri dapatnya sudah gagah, sudah cantik, sudah besar, sudah bersih, sudah wangi. Dulu waktu kecil bacelemak piak, siapa yang ngurus? Orang tuanya. Lemang sudah dimasak, kelamai sudah dibuat, rendang daging sudah dibuat. Nunggu kehadiran sang anak pulang di malam pertama Ramadan, ingin tarawih bersama, besok ingin sahur bersama. Ternyata anak tak muncul-muncul. Dia sudah mencium aroma cucu-cucunya, tapi tak muncul juga. Air mata jatuh ke dalam, walaupun dia tak ngomong ke permukaan. Ini yang disebut dengan uququl walidain. Fakultu amin, doa itu aku aminkan, kata Rasul. Yang terakhir babu yang semuliakan, apa doa Jibril? Rahima ambu amri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka umat Nabi Muhammad ini ya Allah, dia hidup di bulan Ramadan, puasa di siang hari, bertarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, infak sedekah, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni sedikit pun. Sah puasanya tapi tidak terima. Apa penyebabnya ya Rasul? Satu, babu yang senakan, almar'atu batat zaujaha 'alaiha sahitun. Istri yang anggap sepele kesalahannya kepada sang suaminya. Nggak mau minta maaf deh Pak, sepele aja biasa, kami tanya guru-guru gitu. Padahal suaminya sudah menggigit hatinya, bukan menggigit lidahnya, Pak. Menggigit hatinya sakit-sakit. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Fal yasil rahimahu, sambungkan kembali. Gimana salahnya? Siapapun yang salah, yang ulurkan tangan duluan itulah yang mulia. Fal ya'fu wal yasfahu ala dzikri wa yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Inginkah dosamu diampuni? Iya ya Allah. Inginkah ibadahmu terima? Iya ya Allah. Maafkan orang yang pernah menyakiti hati dan perasaanmu, lalu berkawan kembali seperti tak ada terjadi masalah. Bermusyawarah simbol. Maka ketika bermusyawarah, illa ghufira lahuma, Allah akan gugurkan dosa di antara mereka berdua. Itu perlunya bermusyawarah, berjabat tangan. Yang ketiga, siapa ini? Maka disebutlah dalam hadis lain, orang yang tidak maaf kepada sang orang tuanya, ibu atau ayahnya, padahal besok masuk bulan Ramadan, sah puasanya, tapi tak diterima oleh Allah. Bukan tidak sah, Pak. Sah, tapi tidak terima. Salat kan ada juga Nabi sebut, salasatun la turfa'u salati fawqa ru'usim sidra. Ada 3 kelompok manusia salatnya sah, tapi tidak terima oleh Allah. Terakhir, Bapak yang semuliakan, sah puasanya, tapi tak bisa mengantarkan dia ke surga, mengampuni dosanya. Apa sebab? Adain, meninggalkan hutang. Maka bayarlah hutang dengan puasa ini, Bapak. Kalau memang tak mampu bayar,
kasih tahulah orang yang memberikan kita piutang itu. Orang yang memberi piutang mau memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang karena tak mampu bayarnya, maka yang memberi piutang itu seakan-akan bersedekah setiap hari sejumlah piutang yang diberikan itu. Kalau 1 juta kita berikan piutang ke orang, tapi belum mampu dia bayar setiap hari, sama dengan bersedekah 1 juta. Tapi jangan ngomong-ngomong pula ke orang. Jangan tuh minjem duit dari bayar-bayarnya. Jalan-jalan pakai cerocok bisa, Pulau Cinta bisa, bayar utang tak bisa. Belum ngomong aku. Ini adalah imbalan atas kemurahan hati orang yang memberikan kelonggaran terhadap orang yang tak mampu bayar utang. Ini saja baru kajian kita pagi subuh ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Allah murahkan rezeki, jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, sehingga Ramadan tahun ini seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.